Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai dengan prediksi kita ya, bahwa ternyata hari ini kita, perkuliahan secara asinkronus dikarenakan ada Hari Fitnas, Hari Kejepit Nasional. Namun, meskipun demikian, meskipun perkuliahan kita secara asinkronus, saya harapkan materi tetap bisa dipahami dengan baik ya, karena ini merupakan materi satu kesatuan dengan materi yang sebelumnya sudah kita bahas, dan kemudian juga merupakan, bekal bagi Anda pada saat nanti Anda akan mengikuti, CBT UKAI ya, atau UKOMPAI. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita menetapkan harga jual, fixed cost, variable cost, GPM, dan NPM. Nah, untuk GPM dan NPM kita akan bahas sekali lagi nanti di minggu depan, berkaitan dengan bagaimana kita menganalisis, terkait dengan, neraca keuangan, seperti itu. Nah, penetapan harga ini jelas merupakan, salah satu materi yang penting untuk, ketika Anda akan menjalankan usaha ya. Kenapa? Karena harga jual itu sebisa mungkin harus, di dalamnya mengandung unsur keuntungan. Nggak bisa kita menjual produk di bawah harga modal, gitu kan. Nah, oleh karena itu, untuk bisa menetapkan harga jual, maka kita harus tahu dulu harga modal atau kita kenal sebagai harga pokok penjualan atau disingkat HPP. Nah, bagaimana cara kita menetapkan harga jual? Banyak cara menetapkan harga jual sebenarnya. Nah, kita hari ini mungkin yang sederhana-sederhana saja gitu ya. Apa yang biasanya dikerjakan di apotek terkait dengan bagaimana kita menetapkan harga jual. Pada saat penetapan harga jual, maka kita harus selalu berpandangan bahwa harga jual ini harus eh, apa namanya itu, memiliki keselarasan dengan produknya. Jadi jangan sampai harganya terlalu tinggi padahal produknya biasa-biasa saja. Atau jangan sampai harganya terlalu rendah gitu ya, padahal produknya sangat bagus gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan harga jual ini jelas memegang peranan penting terhadap kelangsungan usaha. Salah dalam menetapkan harga jual, maka usaha tidak bisa berjalan. Bisa jadi kemahalan atau bisa jadi terlalu murah di bawah harga modal ya. Nah, harga jual ini merupakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan terhadap satu barang. Jadi, pada saat penetapan harga jual itu sebenarnya prerogatifnya ada di pengusahanya. Anda sendiri, Anda punya produk, Anda tetapkan harga jualnya. Itu namanya adalah valuasi. Nah, bagaimana kita menetapkan nilai untuk suatu produk. Nah, harga jual ini sebisa mungkin harus bisa digapai oleh konsumen. Jadi konsumen yang benar-benar membutuhkan produk kita dan kemudian dia mengetahui, oh harganya cocok banget nih, maka dengan segera dia akan melakukan aksi pembelian. Tapi ketika ada konsumen yang ketika dia mengetahui harganya, loh kok nggak cocok nih harganya, maka konsumen akan kabur. Jadi harga jual ini harus diperhatikan sebisa mungkin. Untuk produk-produk yang di pasaran, contoh misalkan ya Anda jual kelontongan atau jual di apotek, harga obat, obat-obatan yang ada di apotek itu kan sama dengan apotek lainnya, maka harga jual harus diperhatikan. Namun, satu catatan, jangan pernah masuk ke perang harga, gitu ya. Kalau seandainya di produk kita sudah tidak bisa bermain terkait dengan harga, maka kita mainkan di jalan yang lain. Apa itu? Misalkan di ranah pelayanannya, ranah keunggulannya, dan lain sebagainya. Jadi harus ada keunggulan. Makanya kenapa kemarin itu di UTS kita bahas terkait dengan value preposisi. Oke, harga jual ini menurut Gregory Lewis merupakan sejumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh pembeli dan bersedia diterima oleh penjual. Jadi, harga jual ini adalah harga kesepakatan ya antara pembeli dan penjual. Artinya, pembeli dengan sukarela mengeluarkan uang untuk membeli produk, penjual dengan sukarela menyerahkan barang dan menerima sejumlah uang untuk barang tersebut. Nah, harga jual di industri jelas agak berbeda dengan harga jual di apotek, ya, atau harga jual di retail, atau harga jual di, misalkan kalau bisnisnya jasa, jelas berbeda. Misalkan jasa wedding organizer, jelas penetapan harga jualnya itu akan berbeda dengan kita menjual obat-obatan, gitu ya. Oke, pada saat kita melakukan penetapan harga jual, maka yang kita perhatikan pertama adalah biaya produksi. Jadi biaya produksinya dulu kita hitung berapa.
kemudian dihitung biaya overhead. Ini maksudnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya itu seperti apa dan berapa keuntungan yang diinginkan. Jadi, ada biaya produksi, ada biaya overhead, dan ada keuntungan. Hilang aja salah satu poin di sini, maka bisa jadi harga jual kita bisa jadi mungkin menyebabkan kita bangkrut. Ya, misalkan biaya produksinya nggak terhitung nih, kita jual aja lah yang penting laku misalkan. Produknya sih laku, tapi kok lambat laun ketika kita produksi, kenapa produknya jumlahnya menjadi berkurang. Kenapa? Karena bisa jadi modalnya tergerus gara-gara harga jualnya di bawah harga modal. Jadi perhatikan harga jual. Nah, secara umum harga jual ditentukan dengan cara menghitung berapa besar keuntungan yang diinginkan dari penjualan produk tersebut. Jadi harga jual itu adalah harga pokok plus keuntungan. Nah, keuntungan ini hati-hati. Nanti kita akan belajar di belakang. Ada gross margin, ada net margin. Kita sudah pernah sedikit mengulas tentang gross margin dan net margin. Bedanya ya. Nah, sehingga supaya kita bisa mendapatkan gross margin dan net margin, maka harga jual itu adalah perpaduan antara harga produksi gitu ya atau harga pokok penjualan HPP plus biaya overhead plus juga keuntungan yang diinginkan, net margin. Penetapan harga jual sangat ditentukan oleh kualitas produk, ya, kelangkaan, permintaan, dan sebagainya. Semakin tinggi permintaan terhadap produk, maka harganya akan semakin naik. Semakin langka suatu produk, harganya semakin naik. Semakin bagus kualitas suatu produk, harganya akan semakin naik. Makanya ada beberapa barang-barang yang mungkin harganya tidak masuk akal, tapi ada juga pembelinya. Kenapa? Karena barang tersebut memang pertama dari sisi kualitas, langka, kemudian juga permintaannya apa namanya itu, eee, mungkin permintaannya sedikit tapi dia eksklusif misalkan. Nah, kemudian penetapan harga jual untuk setiap bisnis ini jelas berbeda-beda gitu ya. Tadi sudah kita bahas. Apabila harga terlalu mahal, maka pembeli jelas tidak akan berminat membeli. Dan bila terlalu murah, maka jelas potensi break-even point tadi akan sangat lama, bahkan justru bukannya mencapai break-even point, tapi malah justru tutup karena produknya habis gitu ya, tergerus modalnya. Baik, secara umum penetapan harga jual itu kalau di apotek itu ada 2 sebenarnya ya, saya berbicara di apotek ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin agak berbeda tekniknya, tapi saya berbicara tentang bagaimana kita menetapkan harga jual di apotek dengan cara yang sangat sederhana. Nah, penetapan harga jual itu didasarkan pada harga pembelian produk. Bagaimana cara kita tahu harga pembelian produk? Lihat saja di faktur. Jadi di faktur itu akan ketahuan berapa harga neto dari obat. Nah, di faktur ada harga yang sudah termasuk PPHN dan ada harga yang belum termasuk PPN. Perhatikan di situ catatannya. Kalau dia belum termasuk PPN, maka harus ditambahkan 11% dari harga pembelian. Nah, kalau dia sudah masuk PPN, maka tidak perlu ditambahkan 11% dari harga pembelian. Nah, penetapan harga jual berdasarkan, di apotek itu setidaknya ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan faktor penjualan. Ini yang menurut saya agak sebenarnya aneh gitu ya, tapi ini lazim digunakan di apotek-apotek. Bagaimana menetapkan faktor penjualan? Biasanya faktor penjualan itu rumusnya adalah 1 plus N. Apa itu N-nya? N-nya itu adalah persentase keuntungan yang diinginkan. Jadi ketika misalkan kita ingin mendapatkan harga dengan keuntungan itu sebesar 25%, maka faktornya adalah 1 kali 1,25. Maaf, faktornya adalah 1 plus 0,25. Jadi 1,25. Atau di sini misalkan 20%, maka faktornya adalah 1 plus 0,2 jadi 1,2. Nah, kemudian faktor ini tinggal dikalikan harga pembelian. Gitu ya. Tadi, jangan lupa dikalikan pajak kalau memang belum termasuk pajak. Ada harga yang kedua, ini berdasarkan margin dari harga jual. Nah, ini yang biasanya digunakan secara umum gitu ya, tidak hanya di apotek tapi juga di usaha-usaha lain, di mana rumus yang digunakan adalah 1/1 minus N kali HPP. Di mana N-nya ini adalah, keuntungan. Poinnya apa di sini, sebenarnya ini tuh, 1 dikurangi N itu adalah, HPP sebenarnya ya. Jadi persen HPP. Kan persen HPP itu adalah
berapa jumlah HPP dibagi dengan omset atau dibagi dengan penjualan dikalikan 100%. Nah, kita balik gitu ya. Jadi sekarang balik rumusnya jadi menjadi 1/1 dikurangi N dikalikan HPP. Harap perhatikan, harga pembelian harus dipastikan telah memperhitungkan PPN. Nanti ada contohnya ya. Nah, di sini misalkan. Apotek membeli multivitamin dari PBF seharga 125.000, belum termasuk PPN. Nah, ada catatannya nih, belum termasuk PPN. Artinya berarti harus dihitung PPN-nya. Untuk satu box, jadi 125.000 itu dia adalah untuk satu box. Di dalam satu box terdapat 10 strip. Berarti per stripnya adalah 12.500 dibagi 10 menjadi 125.000 dibagi 10 menjadi 12.500 untuk satu strip. Faktor penjualan adalah 20%. Berapa harga jualnya? Nah, perhatikan ini harus dikalikan dulu PPN atau ditambahkan dulu PPN. Bagaimana cara mendapatkan harga plus PPN? Maka PPN-nya kan 11% ya. Maka faktornya untuk PPN adalah 1,11. Jadi 1 plus 0,11. Nah, 1,11 dikalikan 125.000. Nah, nanti baru dikalikan 1,2. Dari mana 1,2? Karena keuntungannya 20%, maka faktornya adalah 1 plus 0,2. Sehingga jawabannya adalah seperti ini. Satu boxnya 125.000, kalau satu strip berarti 125.000 dibagi 10, 12.500. Marginnya 20%. Nah, karena belum masuk PPN, nah perhitungan PPN ini bisa dengan cara begini ya, 12.500 plus dalam kurung 11% kali 12.500 atau langsung saja 12.500 kali 1 plus 0,11. Ya, sama ya. Jadi 12.500 kali 1,11 sama dengan 13.875. Margin 20%, maka faktornya adalah 1,2. Maka 13.875 dikalikan 1,2. Maka harga jual per strip adalah 16.650. Coba perhatikan. Harga pembelian adalah 13.875 dan harga jual adalah 16.650 ya. Maka di sini sudah ada margin, sudah ada keuntungan. Baik, bagaimana kalau seandainya pada soal itu diubah? Jadi harga jualnya itu tidak didasarkan pada faktor penjualan, melainkan berdasarkan pada persen margin. Berdasarkan yang model kedua, yang lazim dilakukan di usaha-usaha yang lain, gitu ya. Tetap ini kita hitung dulu pajaknya, gitu ya, di mana pajaknya itu adalah 12.500 kali 1,11 sama dengan 13.875. Nah, harga jualnya sama dengan 1/1 dikurangi 0,2 ya. Kenapa dikurangi 0,2? Karena marginnya 20% kali harga pembelian. Maka 1/0,8 kali 13.875 sama dengan 18.500. Jadi, kalau kita menetapkan dengan persen margin, harganya jauh lebih mahal, ya. Bisa dilihat ya, harganya jauh lebih mahal. Tapi, penetapan dengan margin ini akan sesuai dengan perhitungan yang kita prediksikan. Misalkan, saya mendapatkan keuntungan usaha itu adalah 20% karena saya menetapkan harga jual 20% keuntungannya. Maka hitungan ini akan benar. Berbeda dengan ini. Ini kemungkinan angkanya akan di bawah 20% keuntungan yang real kita peroleh. Nah, mana yang biasanya digunakan? Dua-duanya digunakan. Mana yang paling baik? Dua-duanya baik, ya. Jadi, kita tidak perlu membandingkan dan biasanya kuncinya apa? Kapan saya mengerjakan menggunakan ini? Kalau seandainya dia menetapkan misalkan menggunakan faktor penjualan atau menggunakan, margin 20% tanpa ada embel apapun biasanya dia pasti larinya ke faktor penjualan. Tapi kalau embel-embelnya dari omset atau dari, nilai jual atau dari harga jual, maka kita hitung berdasarkan ini. Jadi kalau dari harga jual misalkan saya ingin mendapatkan keuntungan 20% dari harga jual. Nah, maka kita hitung dengan cara begitu, gitu ya. Baik, penetapan harga jual obat yang diresepkan, khusus di apotek ya berarti, karena di tempat lain nggak ada yang diresepkan. Ini jelas agak sedikit berbeda dengan penetapan harga yang tidak diresepkan.
Pada penetapan harga yang tidak diresepkan, maka proses penetapannya cukup kita menghitung PPN-nya dulu, kemudian faktor penjualan atau marginnya yang diharapkan. Tapi ketika ada proses, pelayanan resep, maka di sini ada biaya tambahan yang perlu ditambahkan. Kenapa? Nah, dalam hal ini, kita akan melayani resep, yaitu permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker untuk memberikan obat. Maka apoteker harus menelaah. Berarti apoteker menggunakan kemampuan, analisisnya sebagai seorang apoteker ya, kemampuan profesinya untuk melakukan penelaahan resep. Dari mulai apakah resep ini benar dari dokter yang bersangkutan, apakah resep ini sama untuk pasien tersebut, apakah pasien ini berkorelasi dengan obatnya gitu ya, apakah obatnya sudah benar, dosisnya sudah benar dan sebagainya, maka kita identifikasi. Jika sudah selesai, maka lakukan dispensing dibantu dengan asisten apoteker, kemudian kita serahkan obat disertai dengan informasi obat. Ini kan ada jasa yang harus dibayar, di mana ini dikatakan sebagai jasa apoteker. Nah, pada saat proses peracikan, mungkin obatnya ada yang harus diracik, misalkan jadi puyer dan sebagainya. Maka di sini ada proses penambahan etiket, plastik etiket, dan lain sebagainya. Sehingga ada dua biaya yang biasanya ditambahkan. Yang pertama adalah biaya embalase, kedua adalah biaya jasa pelayanan apoteker. Nah, biaya tersebut Anda harus perhatikan, apakah itu adalah per R dalam resep atau per lembar resep, itu berbeda. Setiap lembar resep itu kan akan selalu diawali dengan tulisan R begini. R ini menandakan terkait dengan satu sediaan obat atau satu sediaan produk. Apakah dia racikan atau non racikan. Maka ketika di dalam satu resep itu ada dua obat, maka R-nya akan dua. Gitu ya. Jadi perhatikan apakah embalasenya, pelayanannya itu didasarkan pada R atau pada lembar resep. Contoh di sini, penetapan harga untuk resep. Apoteker di apotek sedang melayani resep dengan isi resep sebagai berikut. Paracetamol 250 mg, CTM 2 mg ya. Kemudian Saharum Lactis QS tambahkan secukupnya. MFLA Pulp DTD nomor 15. Artinya ada perintah untuk membuat sebanyak 15 puyer di mana masing-masing kandungannya adalah ini, DTD ya. Nah, masing-masing kandungannya adalah ini. Hati-hati, kalau nggak ada DTD berarti ini harus dibagi. Tapi kalau ada DTD ini nggak dibagi. Perhatikan ya. Nah, berikutnya ada R yang kedua, yaitu amoxicillin sirup 125 sebanyak 1 flash. Ya. Nah, berapa kira-kira pasien harus membayar? Kita lihat di sini, paracetamol yang tersedia adalah 500 mg, harganya 1.000 per tablet. CTM 4 mg, harganya 500 per tablet. Saharum Lactis 200 mg, ini per puyer ya, berarti per bungkus, amoxicillin sirup 10.000, embalasenya 5.000 per R, berarti ada 2 R nih, berarti total 10.000 ya. Dan biaya jasa layanan adalah 10.000 per lembar resep. Bagaimana cara kita menghitungnya? Maka cara simpelnya adalah ini semua dikalikan dulu 15. Kenapa dikali 15? Karena memang kita akan membuat 15 bungkus puyer, masing-masing mengandung ini. Maka 250 kali 15, ini 2 kali 15. Nah, QS untuk Saharum Lactis ini adalah sebanyak 15. Berarti ini adalah 250 kali 15 dibagi 500. Kenapa? Karena sediaan yang tersedia adalah 500 dikalikan 1000. CTM 2 kali 15 dibagi 4 kali 500. Saharum Lactis tinggal 15 kali 200. Amoxicillin cuma satu ya, jadi cuma 10.000. Jadi paracetamol tadi sudah ketemu angkanya, CTM sudah ketemu angkanya, Saharum Lactis ketemu angkanya, amoxicillin ketemu angkanya, embalase 2 kali 5.000 karena R-nya 2 ya, jasa resep adalah 10.000. Sehingga total biaya yang dibayarkan adalah 44.250. Dari mana nih? Paracetamol 3.750. Dari mana 3.750 adalah 15 kali 250 dibagi 500 kali 1.000. Jadi 7.500 ya. CTM-nya 30 dibagi 4. Ya, sediakan tadi 4 ya. Kali 500 harganya adalah 3.750. Saharum Lactis 15 kali 200 jadi 3.000. Amoxicillin 10.000 ya. Embalase 2 kali 5.000 jadi 10.000. Jasa apoteker 10.000. Total 44.250. Oke, bisa dipahami ya? Kalau belum pahami silakan Anda
rewind kembali ya, Anda perhatikan lagi. Eh, Penetapan harga seperti ini sering muncul di soal-soal hukum PAI ya. Jadi soal-soal kompetensi ini seringkali muncul. Jadi Anda harus berlatih bagaimana menghitung harga obat. Mulai perhatikan ketika ada obat-obat yang dia HNA-nya, harga netonya itu sudah plus PPN atau ada yang memang belum termasuk PPN. Kalau belum termasuk PPN, maka harus kalikan 1,11 atau faktornya ya. Jadi PPN-nya 11% ya, bukan 10%. Tapi kalau soalnya seperti ini kan tidak ada keterangannya. Berarti bisa dianggap dia sudah plus PPN. Jadi nggak perlu dikali lagi PPN, ditambah PPN. Ada soal kedua. Apoteker di apotek sedang melayani resep kopi. Nah, berarti ini adalah kopi resep ya. Untuk pasien dengan isi resep sebagai berikut. Ingat, kopi resep itu berarti dibuat oleh apoteker di apotek. Mengopi resep asli dari dokter. Perhatikan resepnya. R-Claneksi 500 mg nomor X2. Berarti ini adalah 12. Nah, perhatikan. Ada keterangan date 6. Berarti sebelumnya sudah digunakan atau sudah diberikan sebanyak 6. Berarti sisanya berapa? 6 lagi. Jadi yang akan ditebus adalah 6. Obat tersebut diperoleh dari PBF dengan harga 18.000 per tablet sudah termasuk PPN. Oke, jadi nggak perlu ditambahkan atau dikalikan lagi PPN ya. Apotek menetapkan margin faktor penjualan 25%, berarti 18.000 kali 1,25 ya. Biaya embalasannya 5.000 per R. Ini kan cuma 1 R-nya. Maka plus 5.000, biaya apoteker 10.000, maka plus 10.000 dan kemudian kita tambah totalkan. Sehingga hasilnya adalah 18.000 kali 1,25 jadi 22.500. Dari mana 1,25? 1 plus 0,25. 25%. Lihat, keuntungan 25%. Total obatnya adalah 6 kali 22.500 sama dengan 135.000. Kenapa 6 bukan 12 ya? Karena di sini sudah date 6. Kemudian embalasannya 5.000, pelayanan apoteker 5.000. Total 150.000. Gampang? Bisa ya? Baik. Oke, dari harga jelas kita akan menghasilkan profit margin. Profit margin kita akan ulas kembali ya minggu depan, tapi kita kenalan dulu di sekarang ya. Nah, adanya selisih antara harga jual terhadap harga modal atau HPP atau harga pokok produksi atau pembelian atau penjualan akan menghasilkan keuntungan yang kita sebut sebagai profit margin. Di mana profit margin ini merupakan tujuan dari sebuah usaha. Jadi usaha itu harus untung ya. Untungnya tidak perlu dibatasi, mau 100%, 200%, 1000%, bebas silahkan. Ya, selama memang memungkinkan ya. Nah, jadi keuntungan itu halal. Nggak bisa, misalkan ini barangnya 100 perak, saya jual 150 perak ya. Soalnya kalau saya jual 500 takutnya saya menipu. Nggak ada penipuan gitu ya. Selama memang tadi suka sama suka, ya silahkan. Justru Anda mendapatkan barang dengan harga murah itu adalah akan menjadi kartu as bagi Anda. Gitu ya. Oke, profit akan menjaga kelangsungan sebuah usaha dapat terus beroperasi. Nah, untuk menetapkan profit margin sebuah usaha, maka kita perlu menghitung dengan seksama total penjualan yang kita sebut sebagai omset. Jadi, untuk menghitung profit itu kita harus tahu berapa total penjualannya atau omsetnya. Nah, selain itu, kita juga harus menetapkan berapa HPP, harga pokok penjualan selama periode penetapan margin. Angka HPP diperlukan untuk menentukan seberapa besar keuntungan kotor dari sebuah usaha, katakanlah sebagai gross margin atau margin bruto. Ya. Selain keuntungan kotor, kita juga nanti akan menetapkan keuntungan bersih atau kita kenal sebagai net margin. Yang mana net margin-nya adalah sejumlah uang cash yang dapat disimpan setelah semua biaya operasional usaha tertutupi oleh hasil usaha ya. Oke, profit margin jadi ada dua, ada gross margin, ada net margin ya. Nah, gross profit margin, net profit margin itu biasanya kita tetapkan dalam persentase. Sedangkan untuk gross marginnya dan net marginnya itu biasanya dalam rupiah. Oke, kita pernah belajar tentang variable cost dan fixed cost, tapi kita akan bahas sekarang ya, lebih lengkapnya. Apa itu variable cost dan fixed cost? Variable itu artinya adalah berubah, sedangkan fixed artinya adalah tetap. Apa definisi dari kalimat antara berubah dan tetap? Artinya variabel ini dia nilainya akan berubah-ubah.
Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan banyaknya jumlah produk yang terjual. Saya contohkan begini. Anda beli satu spidol misalkan ya. Saya contoh yang paling sederhana. Spidol satu harganya 5.000. Anda jual 7.000. Ya. Nah, kemudian ketika Anda mau ada pesanan, misalkan saya pesan 10 spidol, maka spidol yang harus Anda beli adalah 10. Berarti Anda tidak bisa membeli dengan harga 5.000 spidolnya, tapi dengan harga 50.000. Kenapa? Karena Anda belinya 50 spidol, bukan satu spidol. Gitu ya. Kalau satu spidol, maaf, 10 spidol, bukan 50 ya. Nah, kalau Anda belinya satu spidol, harganya 5.000, kalau 10 berarti 50.000. Nah, di sini terjadi perubahan kan? Harga modalnya, kita kenallah dia variable cost. Nah, selain dengan harga pembelian, variable cost ini juga ada juga misalkan ada ketika misalkan, seorang sales, selama dia mampu menjual dengan baik gitu ya, maka dia akan mendapatkan bonus sesuai dengan penjualannya. Maka itu juga akan berubah-ubah, kita kenal sebagai variable cost. Jadi variable cost itu tidak hanya harga modal, tapi juga bisa masuk ke, eee, apa nama itu, pajak, kemudian bisa masuk juga ke eee, bonus dan sebagainya. Nah, ada fixed cost. Kalau fixed cost ini berbeda dengan variable cost, dia sifatnya tetap. Jadi mau omsetnya naik, omsetnya turun, dia tidak terpengaruh. Apa itu? Misalkan gaji, misalkan biaya listrik, karena listrik itu kan mau dia apoteknya misalkan sedang sepi pengunjung, tetap kan lampunya harus nyala. Mau apoteknya sedang ramai, lampunya tetap nyala. Jadi ada biaya tetap yang muncul di situ, kita kenal sebagai fixed cost. Nah, variabel dan fixed cost ini perlu kita perhatikan untuk menentukan seperti apa gitu ya, atau berapa banyak margin dan juga gross margin yang kita peroleh. Oke, HPP ini masuk kategorinya variable cost. Kenapa? Karena HPP ini sangat bergantung pada omset. Semakin naik omsetnya, maka HPP-nya juga akan meningkat. HPP akan sangat bergantung pada berapa banyak jumlah produk yang terjual atau berapa banyak jumlah produk yang diproduksi. Variable cost untuk setiap bisnis jelas akan berbeda-beda. Dan antara bisnis retail yang berbasis komoditas, produk baik obat, makanan, ataupun bahan makanan akan berbeda-beda dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana kita menentukan variable cost untuk setiap bisnis ini sangat didasarkan pada jenis produk apa yang dibuat atau yang dijual, bagaimana cara pembuatannya atau cara perolehannya. Ini adalah ragam variable cost, ada biaya pemesanan, komisi penjualan, biaya iklan, produksi, dan sebagainya ya. Nah, untuk bisa mendapatkan HPP dari suatu usaha, khususnya di apotek nih, kita berbicara apotek ya, maka kita perlu mendapatkan informasi-informasi penting. Ada 3 informasi terpenting setidaknya untuk dapat HPP ya. Yang pertama adalah kita harus mendapatkan berapa stok awal, kemudian berapa stok akhir. Stok akhir itu berarti di awal periode dan di akhir periode ya, dan berapa kira-kira total pembelian selama periode tersebut berlangsung. Misalkan 3 bulan. Sekarang bulan Mei, 1 Mei Anda melakukan, penetapan stok, dihitung di semua stoknya, dapat misalkan 20 juta. Kemudian Anda ingin menghitung berapa HPP dari Mei ke bulan Agustus. Nah, maka di 30 Agustus gitu ya, itu Anda hitung berapa stoknya. Maka ada stok awal yaitu 1 Mei dan ada stok akhir di 30 Agustus. Berikutnya selama 1 Mei sampai 30 Agustus, berapa pembelian yang dilakukan? Nah, maka dari situlah ketemu namanya HPP. Nanti kita akan hitung HPP-nya. Untuk menetapkan stok awal itu sendiri, maka kita melakukan satu metode namanya adalah stock opnam. Stock opnam ini adalah sistem metode konvensional sebenarnya untuk menentukan berapa nilai stok yang masih terdapat di gudang ataupun di tempat retail ya. Nah, mungkin Anda pernah memperhatikan ada orang-orang di minimarket ya, sedang, menghitung berapa banyak produk yang ada di rak gitu ya. Nah, itu sedang stock of name. Nah, itu nanti akan mendapatkan informasi terkait stok awal ataupun stok akhir, gitu ya. Oke, dari stock of name sendiri ini manfaatnya sangat banyak ya, Anda bisa lihat di sini. Dari mulai mengetahui kualitas jam jumlah plastik produk, mengetahui arus keluar masuk, kita tahu juga fast moving, slow moving, kita tahu juga mana produk-produk yang sudah habis, kita tahu juga gitu ya, apakah ada produk yang hilang, kadaluarsa dan sebagainya, dan juga bisa menganalisis perkembangan perusahaan. Nah,
Ini adalah bagaimana kita menentukan HPP, di mana HPP ini tadi berhubungan dengan stok awal, stok akhir, dan pembelian. Cara menghitungnya bagaimana? Sederhana sebenarnya. HPP itu adalah stok awal plus pembelian dikurangi stok akhir. Jadi stok awal di awal bulan ya 1 Mei tadi plus pembelian antara 1 Mei sampai 30 Agustus dikurangi stok akhir, stok yang tercatat pada 30 Agustus. Maka ketemulah nilai HPP-nya berapa. Adapun persen HPP adalah HPP per omset. Jadi persen HPP itu adalah HPP per omset ya. Bukan per stok awal ya, atau bukan per pembelian, tapi per omset. Nanti ada cara menghitung persen HPP, ada cara menghitung ITOR, beda lagi tuh ya. Nah, tapi sama-sama dari stok. Nanti kita akan bandingkan. Mungkin minggu depan. Oke, ini ada contoh. Ini untuk bisnis jasa, HPP-nya mungkin akan berbeda dengan retail. Nah, kalau jasa itu maka kita harus tetapkan dulu total biaya yang dikeluarkan gitu ya untuk sebuah jasa tersebut. Nah, ini contoh adalah untuk jasa rias misalkan ya, rias wisuda misalkan. Di mana untuk setiap kali rias itu biasanya perlu perlengkapan rias harganya 35.000, transportasi 50.000, honor bonus karyawan rias 35.000, maka HPP-nya adalah 35 plus 50 plus 35, total 120.000. Jadi kalau Anda mau dirias di sini, Anda cukup bayar modalnya adalah 120.000. Maka kita tentukan berapa keuntungan yang diperoleh. Apakah misalkan 100%, misalkan jadi 240.000 misalkan ya dari harga modal ditetapkannya misalkan. Atau apakah kita mau lebih besar lagi itu silahkan. Tapi kita sudah menetapkan proyeksinya begini untuk harga modalnya. Untuk kuliner misalkan kita bikin usaha burger. Nah, misalkan satu burger itu kalau kita beli untuk 50 pack, maka total segini. Nah, itu ya, rotinya misalkan ya, roti burgernya ada 50 pack, isinya adalah 5 setiap packnya, maka ada 250 kali 2.000 gitu. Maaf. Ada 125 ya kali 20.000 misalkan ya. Nah, nanti dari sini maaf 250 ya. Nah, dari sini kita ketemu harganya adalah 1 juta, maka kita hitung berapa per roti burger harga satuannya. Jadi harga satuannya misalkan di sini kita hitung. Oke, HPP ini punya banyak manfaat. Kenapa harus kita hitung gitu ya? Ada satu kala kalau kita menjalankan usaha, itu biasanya omset itu akan selalu mentok. Jadi meskipun pembelinya itu berbeda-beda, tapi seringkali omset itu mentok di angka-angka tertentu. Nah, ketika omset sudah mentok, maka upaya kita untuk meningkatkan margin usaha adalah dengan cara kita menganalisis HPP-nya, kemudian bagaimana kita menurunkan prosentase HPP. Nah, kenapa kita bisa melakukan seperti itu? Karena HPP ini ya diperoleh tidak hanya bersumber dari penjualan produk saja. Bisa jadi HPP ini gitu ya, atau misalkan HPP ini kan berkaitan dengan stok akhir. Nah, stok akhir ini bisa jadi muncul karena ada barang yang hilang atau ada barang yang kadaluarsa gitu ya. Maka di situ perlu kita usaha. Nah, ini contoh bagaimana menghitung HPP. Stok awal adalah 35 juta, selama tahun 2022 pembelian 240 juta, stok akhirnya adalah 25 juta. Maka HPP-nya berapa? Stok awal plus pembelian dikurangi dengan stok akhir. Ya, jadi totalnya adalah 250 juta. Gampang ya? Bagaimana kita menentukan HPP. Tapi ini soal sering keluar di UKAI. Percaya ya. Oke, kemudian dari HPP kita juga akan menghitung gross profit margin dan net profit margin. Nah, gross profit margin ini disebut sebagai pendapatan bruto. Sedangkan net profit margin itu adalah pendapatan bersih. Nah, gross profit margin ini adalah selisih antara omset terhadap HPP, kemudian juga terhadap pajak. Ya, pajaknya adalah PPh kurang lebih 0,% dari omset. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan berapa gross profit margin-nya. Nah, bagaimana cara menghitung HPP? HPP itu dilihat dari stok awal plus pembelian dikurangi stok akhir. Maka nanti ketemulah gross profit margin-nya. Persentase gross profit margin itu dihitung terhadap omset, sama seperti HPP. Jadi, dihitungnya terhadap omset kali 100%. Nah, ini di sini ya contoh. Penjualan, ini kan 100%,
maka dari penjualan ini akan menghasilkan gross profit margin dan net profit margin. Bisa kebayang ya? Nah, net profit margin ini, artinya si kita masih ada untung nih di gross profit margin. Maka gross profit margin ini akan kita gunakan untuk membiayai operasional. Jadi, ketika biaya operasional lebih rendah dibandingkan gross profit margin, maka kita akan mendapatkan net profit margin. Karena net profit margin adalah gross margin dikurangi dengan biaya operasional. Nah, bagaimana cara menghitung persen NPM-nya? Maka net profit margin sama dengan gross profit dikurangi pengeluaran tetap dibagi dengan omset kali 100%. Atau omset kurangi HPP, kurangi pajak, kurangi pengeluaran tetap, dibagi omset kali 100%. Ini adalah NPM. Oke, jadi kita sudah bahas tadi gross profit margin, net profit margin. Untuk bisa mendapatkan gross profit margin dan net profit margin, maka kita membutuhkan ada namanya fixed cost. Tadi sudah kita bahas ya, fixed cost itu seperti apa, bahkan kemarin juga sudah kita bahas, dan kita juga memerlukan namanya adalah variable cost. Ini saya lewat ya, ini hanya contoh saja, karena kemarin sudah kita bahas ini. Baik, ini ada contoh. Data Apotek awal Januari 35 juta, selama tahun 2022 penjualan 240 juta, maka stok akhirnya 25 juta. Omset 400 juta, beban operasional 100 juta. Hitung GPM dan NPM. Ingat, GPM ini gross profit margin ini adalah selisih antara omset terhadap HPP. Maka kita hitung dulu HPP-nya, yaitu 35 plus 240 dikurangi 25 sama dengan 250 juta. Lihat, HPP-nya adalah 250 juta, omsetnya adalah 400 juta. Jadi, gross margin ini sama dengan 400 juta dikurangi 250 juta. Dapat tuh harganya ya, 400 juta kurang 250 juta sama dengan 150 juta. Maka GPM-nya adalah 150 juta dibagi 400 juta. Yaitu gross margin dibagi omset kali 100%. Net profit-nya berapa? Nah, tadi kan kita dapat tuh bahwa yang namanya, gross profit margin-nya itu adalah ada di angka, eh, 250 juta ya. Maaf. Gross profit margin-nya ada di angka 150 juta, ya kan? Nah, maka net profit margin adalah 150 dikurangi 100 juta, sama dengan 50 juta, dan persennya adalah 50 dibagi omset juga 400. Nah, jadi seperti ini, gitu ya. Untuk menghitung GPM, jadi omset dikurangi HPP kurangi pajak. Kalau ada pajaknya ya. Jadi kalau nggak ada pajaknya ya dianggap 0 ya, kalau nggak ada keterangan. NPM, GPP dikurangi FC 150 dikurangi 100 50 juta dibagi omset 4 juta dikalikan 100%. Kebayang ya? Oke. Nah, HPP ini bisa kita gunakan untuk menganalisa bagaimana kita meningkatkan margin usaha. Di mana semakin rendah nilai akhir produk atau stock of name, maka HPP akan semakin tinggi. Jadi HPP akan semakin tinggi kalau nilai produknya yang akhir ya, itu semakin rendah. Artinya apa? Bisa jadi HPP tinggi itu karena misalkan di dampaknya adalah penjualan, tapi bisa juga bukan hanya penjualan. Jadi HPP itu tinggi ya disebabkan karena bisa jadi ada obat yang kadaluarsa. Kan pasti menurunkan stok tuh karena obatnya sudah ditarik, sudah dikarantina. Atau ada hilang karena dicuri. Misalkan ada orang-orang iseng gitu ya, ada pegawai nakal gitu ya, sehingga obatnya kok lama-lama habis gitu. Atau salah input data. Kalau salah input data mungkin terjadi, tapi dengan adanya SOP harusnya sih minim ya stok salah input data. Karena kalau udah salah input data, sulit kita nanti akan menelaah kemana gitu. Nah, produk kadaluarsa. Nah, bagaimana caranya? Misalkan ketika ada produk yang kadaluarsa, maka kita perhatikan si produk kadaluarsa ini apakah karena slow moving atau karena memang pada saat kita menerima barang, ternyata si barang itu memang dari sananya sudah expirednya itu di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian bahwa ke depan penetapan untuk produk-produk yang diterima itu minimal 2 tahun kadaluarsanya, jangan 6 bulan. Kecuali untuk produk-produk tertentu yang fast moving. Fast moving itu
kadaluarsa 6 bulan masih bisa diterima, tapi kalau slow moving itu minimal 2 tahun. Kemudian ada hilang karena pencurian. Misalkan, oh, banyak yang nggak ketahuan nih, bisa jadi karena misalkan di situ tidak ada CCTV, maka kita pasang CCTV ya. Salah input data, nah kalau ini berarti harus dibuatkan SOP, dan selalu dicatat ya. Artinya kalau salah input data berarti, stop of name-nya harus dipersering gitu. Nah, ini adalah strategi-strategi bagaimana kita meningkatkan margin usaha. Baik, saya rasa itu dulu materi kita terkait dengan bagaimana kita menetapkan harga, fixed cost, variable cost, GPM, dan juga NPM. Minggu depan kita akan bahas, semoga bisa tatap muka ya, terkait dengan bagaimana kita menetapkan analisis neraca keuangannya dari mulai ITOR, IOE, apa, eh, ROI, ROE, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.